Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Prianto, NIM 2101020016. Kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah, tugas UAS, yaitu pengambilan keputusan akuntansi. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian Anda. Yang pertama, tinjauan literatur, membaca pelajari penelitian yang sudah ada dalam bidang yang sama untuk menemukan celah atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang kedua, identifikasi kebutuhan praktis. Wawancara atau survei berbicara dengan praktis di lapangan dapat membantu memahami masalah nyata yang mereka hadapi. Observasi, mengamati fenomena yang terjadi di lapangan bisa memberikan wawasan tentang isu mungkin belum ditanggapi oleh peneliti sebelumnya. Diskusi dengan rekan, sesi brainstorming, sesi dengan ide-ide dengan rekan atau mentor untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Rumuskan masalah dengan jelas. Pertanyaan penelitian, buat pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik berdasarkan masalah yang diidentifikasi. Tujuan penelitian, tentukan tujuan penelitian yang merangkum masalah tersebut dan bagaimana penelitian akan memberikan penyelesaian atau pemahaman. Yang nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Yaitu yang pertama, relevansi. Definisi kriteria ini mengacu pada sejauh mana solusi yang dipilih sesuai dengan isu atau pertanyaan peneliti yang diangkat. Pertimbangan, pastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat memberikan jawaban yang signifikan terhadap pertanyaan penelitian untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut. Contoh, jika topik skripsi berkaitan dengan pengaruh metode pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa, solusi yang diusulkan seperti penggunaan teknik pembelajaran yang inovatif harus relevan untuk diuji cobakan. Kelayakan, feasibility. Definisi kelayakan merujuk pada sejauh mana penelitian dapat dilakukan dengan sumber daya yang ada, termasuk waktu, dana, dan kemampuan teknis. Pertimbangan, analisis ketersediaan bahan, alat, dan akses ke subjek penelitian harus dilakukan untuk memastikan bahwa solusi dapat diimplementasikan dengan baik selama proses penelitian. Contoh, jika sebuah solusi memerlukan penggunaan alat atau teknik yang mahal atau sulit diakses, hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, keberlanjutan. Definisi dalam konteks penelitian, keberlanjutan mengacu pada potensi dampak jangka panjang dari solusi yang diusulkan dan bagaimana hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang terus berlanjut. Pertimbangan, evaluasi bagaimana solusi dapat diimplementasikan dalam praktik dan apakah hasil penelitian dapat digunakan oleh komunitas penelitian, praktisi, atau pemangku kepentingan lainnya setelah penelitian selesai. Soal yang ketiga, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Jelaskan. Identifikasi kriteria yang relevan, tentukan kriteria-kriteria yang penting untuk penilaian judul skripsi seperti kepentingan topik, seberapa relevan dan aktual topik yang diusulkan, keterjangkauan penelitian, apakah data dan sumber yang diperlukan untuk penelitian tersedia, keterlibatan metodologi, seberapa kompleks atau sederhana metode penelitian yang akan digunakan, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, apa potensi dampak dari penelitian ini terhadap bidang ilmu tertentu. Tentukan skala pemberian bobot. Buat skala bobot misalnya dari 1 hingga 5, di mana 1 berarti kurang penting dan 5 berarti sangat penting. Lakukan penilaian. Setiap kriteria dievaluasi berdasarkan skala yang menentukan. Nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara.
Yang pertama, pendekatan inovatif. Deskripsif mengembangkan atau menerapkan metode atau teknik baru untuk mengatasi masalah yang ada, misalnya jika masalah terkait dengan efisiensi dalam suatu proses, penerapan teknologi terbaru atau pendekatan berbasis data dapat menjadi solusi. Contoh dalam penelitian tentang pengelolaan limbah plastik menggunakan metode bioremediasi dengan mikroba tertentu dapat menjadi alternatif inovatif untuk mempercepat proses penguraian. Kedua, pelatihan dan edukasi. Deskripsi memberikan pelatihan atau edukasi kepada pihak-pihak yang terlibat agar mereka lebih memahami masalah serta cara mengatasi atau mencegahnya. Penyuluhan dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan. Contoh, jika masalahnya berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang, program edukasi yang melibatkan workshop dan seminar bisa membantu mengubah perilaku masyarakat. Yang ketiga, kolaborasi multi-stakeholder. Deskripsi menggagas kerjasama antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini bisa meningkatkan sumber daya dan keahlian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh, dalam konteks masalah kesehatan masyarakat, kolaborasi antara Dinas Kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan penyedia layanan kesehatan untuk melakukan kampanye, penyeluruhan, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat mengurangi angka penyakit tertentu. Yang kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis kualitatif. Deskripsi metode ini melibatkan diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan atau ahli di bidang terkait untuk mendapatkan perspektif tentang alternatif yang ada. Langkah-langkah: lakukan wawancara atau fokus grup untuk mendiskusikan alternatif. Yang kedua, kumpulkan data kualitatif terkait persepsi, nilai, dan pendapat tentang setiap alternatif. Yang ketiga, analisis data yang terkumpul untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas dan pelayanan setiap alternatif. Yang keenam, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik? Jelaskan. Perbandingan alternatif terbaik kualitatif. Deskripsi evaluasi alternatif berdasarkan faktor kualitatif yang tidak dapat diukur secara numerik tetapi pentingnya untuk pengambilan keputusan. Langkah yang pertama, tinjauan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan atau data dari analisis kualitatif. Yang kedua, pertimbangan faktor seperti dampak sosial, kepraktisan, penerapan, dan penerimaan masyarakat terhadap setiap alternatif. Nomor 7, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Penerapan alternatif yang telah dipilih, tentukan secara jelas tujuan dari penerapan alternatif yang telah dipilih, apa yang ingin dicapai. Contoh, jika alternatif yang dipilih adalah peningkatan metode pengelolaan limbah, tujuan dapat mencakup mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sebesar 30% dalam waktu 1 tahun. Langkah-langkah kedua yaitu implementasi. Langkah-langkah praktis yang akan diambil untuk menerapkan alternatif tersebut. Contoh, persiapan sumber daya, mengidentifikasikan dan menyiapkan sumber daya manusia, materi, dan teknologi yang diperlukan. Pelatihan, mengadakan sesi pelatihan untuk anggota tim dan pemangku kepentingan terkait acara penerapan metode baru. Uji coba, melakukan uji coba pada skala kecil untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan baru sebelum diimplementasikan secara luas. Nomor 8, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Yang pertama, tentukan kriteria evaluasi. Identifikasi kriteria yang akan digunakan untuk menilai efektivitas keputusan ini bisa meliputi aspek seperti relevansi, kontribusi untuk pengembangan ilmu, kejelasan tujuan, dan pelaksanaan metode penelitian. Kumpulkan data. Peroleh data dan informasi terkait keputusan yang telah diambil. Ini bisa berupa hasil penelitian, feedback dari pembimbing, atau tanggapan dari teman sejawat. Yang ketiga, analisis hasil. Bandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan. Area hasil mencapai tujuan, apakah ada pencapaian lebih baik atau lebih buruk dari yang diharapkan.